Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast inspiratif bareng aku, Cici Kepatriani. Halo kaum muda, gimana nih kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik semua ya. Dan pada episode kali ini kita akan bahas tentang hamba proker. Hamba proker tuh lekat banget gitu julukannya sama anak-anak organisasi. Karena gimana ya? Karena proker tuh udah jadi makanan sehari-hari gitu buat anak-anak organisasi yang pastinya menguras waktu, tenaga dan juga pikiran. Mulai dari banyak proker yang mungkin harus diselesaikan, terus juga kegiatan yang full dalam satu hari, terus juga rapat yang mungkin sampai larut malam, terus juga mungkin tiap hari ya Kak bisa rapatnya gitu. Nah, kali ini kita akan langsung ngobrol nih sama tersangka utama budak atau hamba proker tadi. Kalau kata orang sih tak kenal maka tak sayang, tapi kalau kata saya tak kenal maka kita kenalan. Yuk kalau gitu kita langsung aja kenalan sama tersangka utama hamba proker. Halo Kak Dimas dan Kak Silva, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah untuk kabar baik ya. Tapi tadi saya agak speechless terkait perkataan budak proker atau tersangka gitu ya. Bahwasanya apa ya, kalau tersangka ini jadinya kayak pelaku tindak kriminal gitu. Iya, kayaknya jahat banget gitu ya. Ya, yang pasti untuk kabar alhamdulillah baik, meskipun juga perkuliahan ini sudah mulai berjalan dan juga sudah memasuki fase pasca Idul Fitri ya, di mana kita juga harus ditekankan lebih produktif lagi di perkuliahan dan juga organisasi tentunya. Kalau Silva gimana? Ya alhamdulillah sih baik, karena walaupun udah mulai jalan kuliahnya tapi untuk tugas masih enjoy banget sih. Oke, terus kalau kesibukannya akhir-akhir ini kalian ngapain aja Kak? Mungkin sibuk kuliah atau lagi hektik-hektiknya organisasi, boleh dong di-spill dikit? Untuk menceritakan keseharian, sebenarnya waktu kemarin itu kita dipaksa untuk datang ke Tulungagung duluan dibanding mahasiswa pada umumnya, yang mana itu menguras waktu kita dalam dalam kehidupan keluarga. Iya, menghabiskan waktu dengan keluarga itu benar-benar singkat. Iya. Gitu. Karena kita dipaksa H+7 Lebaran itu harus sudah di sini dan melaksanakan agendanya Dema waktu itu, melaksanakan silaturahmi ke dosen-dosen atau pimpinan-pimpinan di fakultas seperti itu. Ya, kalau mungkin untuk kuliahnya gimana nih Kak? Udah mulai offline atau masih online? Untuk perkuliahan kita masuk di minggu pertama ya, yang dimana itu ada beberapa mata kuliah yang masih diliburkan dan juga ada perkuliahan yang itu offline dan masih ada satu matkul untuk kelas saya. Kalau di kelasku ya itu malah apa ya, nggak ada apa-apa, masih online, itu pun cuma satu matkul masih yang berjalan. Iya benar-benar. Tadi untuk kuliah ya kan kita kalau sekarang ngomong organisasi. Tadi kan belum perkenalan gitu. Oh iya, belum. Oh iya, kita siapa gitu ya? Siapa pasti bertanya-tanya pasti teman-teman di rumah. Monggo silakan perkenalan dulu biar lebih akrab gitu kan ya. Ya, perkenalkan saya Dimas Ahmad Farudin. Sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Udah sih. Semester berapa Kak? Masih semester 4, ya, karena untuk jabatan di HMPS ketuanya harus semester 3 sampai 4. Kalau Mbak Silva sendiri? Oke, perkenalkan saya Silva Joyrul Maulidina, saya sebagai Wakil Ketua HMPS Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke. Terus saya tuh penasaran gitu, dulu awalnya kok bisa mau jadi ketua tuh karena apa gitu? Karena inisiatif atau mungkin dapat hidayah gitu atau gimana sih Kak? Dapat hadiah. Ini jawaban guyonan apa jawaban serius ini? Kalau jawaban guyonan yang pasti untuk menjabat sebagai ketua rasanya ya like aku sopo sih. Iya. Kalau seriusnya ya kita sama-sama, saya sama Silva itu berangkat dari keresahan yang dimana di HMPS sebelumnya itu kurangnya di sini dan kita memetakan, membuat konsep ya wes kita maju aja.
Kalau Mbak Silva sendiri gimana? Ya sama sih, kita pasti punya keinginan, punya kegelisahan. Apa sih yang pengen dibangun, apa sih yang pengen diperbaiki, apa sih yang pengen kita ngasih inovasi ke HMPS, ke KPI gitu. Oh iya, dengar-dengar tahun ini kabinetnya mengusung nama Kabinet Transformatif. Wow, luar biasa sekali. Mungkin bisa dijelasin nih Mbak dan Mas, mungkin ada makna atau ada harapan tersendiri di balik penamaan dari Kabinet Transformatif itu? Sebenarnya kita untuk nama kabinet ya, kan di HMPS sendiri itu tidak diwajibkan untuk memberi atau mengusung nama kabinet, dan mungkin kita salah satu dan satu-satunya di HMPS Fuad yang memiliki nama kabinet sendiri. Sebenarnya untuk nama kabinet itu kita usung karena kita ingin memberi semangat sih, ingin memberi prinsip ke teman-teman pengurus HMPS sekarang bahwasanya kita itu Ingin jadi organisasi juga nggak main-main gitu, utamanya kan di kampus. Kalau lebih jelasnya nanti bisa jelaskan terkait transformatif itu apa, Silva. Jadi untuk kabinet transformatif itu kita pengennya kayak dalam meraih target gitu kan, dari awal kita pasti akan membawa visi dan misi. Nah, melalui transformatif yang berarti terus bergerak, kita ingin dalam keadaan apapun, terlebih kita kan lagi adaptasi dari online dan offline ya. Jadi kita tetap pengen memberikan inovasi, pemikirannya kreatif, segala inovatif, inspiratif itu untuk HMPS KPI dan tentunya produk KPI sendiri. Dan sedikit tambahan terkait kabinet transformatif, asal namanya kan dari kata transformasi ya, dimana kita mengusung sebuah perubahan yang dimana kita alami keresahan kita yang awalnya itu berorganisasi secara online di kampus, kita mulai transisi ke offline, dan itu kita mengusung perubahan-perubahan yang dimana kita awalnya itu bergerak secara online, virtual dan lain sebagainya, menjalankan segala program kerja secara online kita lakukan secara offline sekali ini. Nah, tadi kan disinggung juga soal program kerja. Nah, pastinya itu kan di dalam setiap divisi itu kan punya program kerja masing-masing ya, dan udah dirancang sedemikian rupa untuk dilaksanakan. Nah, untuk tahun ini sendiri ada nggak sih program kerja unggulan dari HMPS KPI sendiri? Kalau program kerja unggulan ya, ini berarti yang tidak ada dari sebelumnya atau? Iya, mungkin yang paling unggul gitu, diandalkan yang paling wow gitu mungkin. Kalau unggulan yang pasti program kerja kita semua itu unggulan ya. Harus dong. harus diutamakan itu. Tapi yang tersorot di poin beberapa proker penting di HMPS untuk periode kali ini, yang pertama itu ada yang namanya kita melakukan pengabdian. Kita dulu resah satu periode tidak merasakan yang namanya program kerja pengabdian untuk HMPS, dan itu sebuah gerakan baru ya di HMPS yang dimana ini organisasi bawahnya DEMA sudah bisa melaksanakan yang namanya pengabdian, dan ini sedang disusun konsepnya dari divisi PPM. Selain itu juga ada Pilma Wapres. Pilma Wapres ini kita sebut sebagai pemilihan mahasiswa berprestasi, yang dimana itu kita menyeleksi teman-teman yang mempunyai bakat dan minat sesuai apa yang diharapkan oleh prodi, yang itu juga akan menunjang akreditasi jurusan atau program studi kita untuk menjadi lebih baik. Itu sih. Ada tambahan? Yang saya sorot dua sih. Saya sih itu forum pelatihan sih. Karena mungkin setiap HMPS ataupun organisasi mahasiswa mungkin bisa mengadakan forum pelatihan, tapi menurut saya di KPI itu forum pelatihan terus gitu, terus menerus, sangat intensif gitu loh. Mungkin ya agak sulit karena menentukan narasumber, menentukan materi itu kan nggak mudah gitu, apalagi harus menghasilkan hasil karya yang nanti ada di proker divisi PPM juga, ya itu namanya gelar karya. Jadi nggak hanya pelatihan doang gitu, tapi juga menghasilkan outputnya itu apa. Dan di forum pelatihan ini kita mungkin kalau lihat sama-sama di program studi lainnya, bagaimana mereka untuk mengusung forum pelatihan atau forum dan lain sebagainya yang itu mencakup HMPS-nya. Saya rasa yang bikin beda di HMPS kita itu kita lakukan setiap minggu itu ada. Dan itu ada 5 bidang
forum pelatihan intensif dilakukan selama 1 periode, harus menghasilkan karya yang banyak. Kalau boleh tahu tuh forum pelatihan itu ada apa aja Kak? Yang pertama itu ada forum pelatihan desain grafis, yang dimana itu mencakup teman-teman yang belum bisa ataupun yang punya kemampuan di bidang itu, ataupun yang orang yang minat di bidang desain itu kita bisa latih mulai dari nol. Terus yang kedua ada forum produksi film, ya tahu ya konteksnya seperti apa. Terus fotografi, terus ada jurnalistik dan reporter, dan ada retorika. Iya. Oke, terus kalau mungkin proker yang cukup lama gitu dan setiap tahun ada gitu kayak yang ciri-ciri khas KPI banget itu ada nggak sih Kak? Ya yang pasti itu tadi, yang pertama ada yang namanya forum pelatihan, itu di tiap tahunnya, walaupun ini sejarahnya itu forum pelatihan mulai diadakan di tahun 2017 kalau nggak salah, dimana waktu itu forum pelatihan dilibatkan dalam SKS perkuliahan. Jadi setiap hari Jumat itu dikosongkan waktunya, teman-teman disuruh ikut forum pelatihan. Itu karena pihak prodi pun menyadari bahwasanya prodi kita juga perlu adanya peningkatan soft skill maupun hard skill yang itu menunjang tugas-tugas perkuliahan. Jadi sangat dibutuhkan. Terus di tahun kedua sudah dialihkan di hari libur dan dikembangkan. Awalnya ada 3 atau 4 forum pelatihan, dijadikan mulai tahun kemarin kalau nggak salah dipetakan menjadi 5, dan itu saya teruskan di tahun ini. Iya. Kalau biasanya itu kan ada event-event besar gitu loh Kak, event yang ciri khas KPI gitu ada nggak sih? Ada dong. Iya, boleh dong jelasin, spill dikit. Iya, yang ini spill Banyak-banyak. Jangan durasi ya. Iya. Yang pertama itu ada KPI Solid. KPI itu Solid, seperti apa ya, masa pengenalan bagi mahasiswa baru. Baru yang kedua itu adalah komunikasi. Ya, yang KPI Solid itu kan istilah unik ya, yang dimana itu KPI Solid. Ya kita mensolidkan teman-teman maba, kita menyatukan persepsi bahwasanya di jurusan kita itu ada bla 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 dan lain sebagainya. Kalau Komdi ya hari komunikasi, hari dimana teman-teman mahasiswa KPI Wing 1 itu bergerilya mengadakan sebuah event besar-besaran. Itu target kita di tahun ini juga. Ya, luar biasa banget. Terus kalau mungkin ada proker yang jadi pembeda gitu dari tahun lalu dan tahun sekarang itu ada nggak sih Kak? Pembedanya tadi sudah saya sebutkan ya, seperti adanya gelar karya, itu menunjang dari forum pelatihan ke gimana menghargai teman-teman forum pelatihan yang sudah menghasilkan karya. Terus ada juga Filma Wapres, terus ada juga pengabdian dan lain sebagainya sih. Nah, mungkin ada sedikit tambahan ya. Ya ini prokernya. Oh, Ya. Karena di tahun ini itu lebih kontenable. kontenable. Iya. Kita benar-benar ingin membangun brandingnya KPI gitu. Kan kita penyiaran, masa kita nggak terus ya? Iya, kita harus memanfaatkan media sosial gitu. Dan pembedanya lagi, konten yang kita berikan ini multi platform. Jadi sudah kami sediakan ke beberapa platform yang berjalan seperti Anchor dan juga Spotify untuk audionya, lalu untuk videonya kita tampilkan di dalam YouTube dan juga Instagram, dan juga kita juga bermain TikTok. Kita have fun dengan TikTok, kita lakukan konten-konten dengan TikTok yang dimana itu kita adaptasi. Kan teman-teman nggak mungkin ya kalau nggak ada TikTok, ini ada minoritas mungkin yang pegang TikTok high sekarang. banget Minoritas. Berarti bisa dikatakan tahun ini tuh lebih apa ya, produktif gitu ya Kak? Iya, dari kita usahakan tahun-tahun seperti itu. sebelumnya. Jadi kan udah dijelasin banyak gitu ya program-program yang sudah disebutkan. Terus ada nggak sih tantangan yang dirasakan gitu? Apakah mungkin malah mulus-mulus aja gitu selama menjalani program-program ini tadi? Kita jabat udah berapa bulan sih, Lang? 2 sampai 3 bulan ya? 3 bulan. 2 sampai 3 bulan keresahannya kita adaptasi karena kan kita mulai jabat itu masih online. Terus kita setelah diklat dikabarkan perkuliahan offline. Lalu kita adaptasi bagaimana kita menjalankan program kerja. Saya juga merasakan. Dan perkuliahan itu rasanya pusing, banyak yang ditinggalin karena kan nggak hanya dari kita, tapi Iya, juga betul. dari para anggota kan. Hmm. Jadi mereka itu
bingung lah untuk memanage waktu, apalagi untuk offline di sini ya, itu tuh kadang suka terserah dosennya. Berarti ya cukup banyak ya tantangan yang dihadapi gitu. Terus ada nggak sih gitu cara atau tips gitu, cara mengimbangi antara kuliah dan organisasi, atau mungkin tips anti depresi ala Mbak Silva dan Mas Dimas gitu, boleh? Silva dulu mungkin ya. Apa ya? Ini untuk yang memanage waktu dulu ya, sebenarnya sih itu ada yang namanya skala prioritas. Kerjakan dulu apa yang menurut kamu saat itu juga gitu ya. Ya benar gitu. Cuma kadang orang tuh udah bingung sendiri, pada akhirnya wes gitu, berantakan kadang ya. Dan juga ini kaitannya dengan konsistensi ya menurut saya. Bagaimana kalian itu sudah dilibatkan di sini, ini kaitannya dengan pengurus. Dan juga komitmen juga. Konsistensi, komitmen dalam menjalankan program kerja, di sela itu juga ada perkuliahan ya. Ini udah resiko kalian masuk organisasi gitu sih. Ya kita gak terlalu ngomongin dapur kita lah ya. Jangan. Iya, terus menyinggung organisasi ya tadi. Terus gimana sih pendapatnya dari Mas Dimas dan Mbak Silva soal anak organisasi yang dicap sebagai hamba proker gitu, kayak merasa tersinggung atau malah kayak jadi suatu kebanggaan tersendiri gitu? Gimana Mas Dimas dan Mbak Silva? Kalau saya sendiri bangga sih kalau disebut hamba proker gitu. Soalnya apa ya? Nggak semua orang itu bisa menjalankan proker dan bisa menemui tantangan-tantangan di setiap program kerja yang dijalankan. Jadi fine-fine aja sih yang disebut hamba broker. Toh juga aku senang di posisi ini. Oke. Kalau Mbak Silva sendiri gimana? Sama, cukup bangga karena broker yang kita buat itu pasti akan ada benefit untuk diri kita sendiri ya. Karena toh niatnya kamu itu jangan hanya untuk menyelesaikan broker, tapi juga apa sih manfaat yang bisa aku ambil ke depannya atau apa ya, pokoknya intinya jangan hanya untuk broker ya, tapi juga diambil manfaatnya, pasti bangga. Ya, berarti bangga ya setelah disebut sebagai hamba broker. Terus kayak apa sih Kak yang membuat kalian betah gitu di organisasi? Apakah ada sesuatu yang apa ya yang membuat ketagihan atau mungkin ada kenangan tersendiri atau mungkin gimana? Boleh dong cerita sedikit. Coba sih. Apa ya, untuk bertahan itu pasti yang pertama tanggung jawab, karena kalau ya seperti yang sudah ketum tadi utarakan bahwasannya ya kamu udah di sini gitu loh, kamu memilih ini gitu loh, pasti kamu juga udah berpegang oh ya saya sebagai seorang organisator. Tapi selain itu juga keinginan output, pasti ketika kamu memilih masuk organisasi pasti kamu juga ingin mencapai tujuanmu sendiri gitu loh. Itu sih yang jadi penguat juga orang-orangnya sih. Lalu dalam segi sosial itu saya tekankan kepada pengurus HMPS bahwasanya kalian jangan hidup di HMPS tapi uripono HMPS. Oke, kayaknya bincang-bincang kita cukup sampai sini dulu deh Kak. Kita akan lanjut mungkin di episode berikutnya ya. Terima kasih buat Mas Dimas dan Mbak Silva udah menyempatkan hadir di sini, dan semoga apa yang disampaikan menambahkan insight baru buat kita semua. Mungkin dari Mas Dimas dan Mbak Silva ada closing statement nih terkait ngobrol-ngobrol tadi. Monggo. Untuk penonton setia KPI Win 1 ya, bahwasanya terkait hamba broker, saya rasa itu sebuah pengalaman baru di kehidupan kita yang dimana di pendidikan strata tertinggi yang kita bangun sekarang itu kita perlukan pengalaman kerja, bukan hanya pengalaman akademik. Itu saja. Kalau Mbak Silva gimana nih? Bahwasannya kita harus banyak-banyak cari pengalaman dan jangan langsung menjudge gitu. Maksudnya kayak hamba broker biasanya kan dinilai orang yang terlalu sibuk atau orang yang terlalu kasarnya budaknya organisasi gitu ya. Sebenarnya juga enggak. Kita tuh enjoy di sini dan banyak pengalaman yang di luar akademik, karena yang kita butuhkan di kuliah itu tidak hanya akademik ya bro. Aja sih. Oke, makasih semuanya udah nonton Podcatif, dan jangan lupa tonton episode berikutnya. Saya Cici Kepatriani dan Mas Dimas dan juga Mbak Silva pamit undur diri. Terima kasih dan see you.
Dah.